Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saat ini kita masih bersama-sama untuk persekutuan online di dalam persekutuan pemuda remaja Yohanes. Tidak mengurangi sukacita kita untuk rindu dalam bersekutu di dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Bapa atas kehidupan kami. Setiap berkat-Mu tercurah bagi kehidupan kami Yesus. Dimanapun kami berada, Tuhan sertai. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, rindu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami untuk boleh menerima firman-Mu ini Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pelayanan firman renungan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-100. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pujilah Tuhan Selalu. Pasti setiap kita punya masalah, atau bahkan saat ini sudah selesai dalam permasalahan atau masih dalam permasalahan. Ada begitu banyak permasalahan, bukan hanya orang dewasa, tetapi remaja dan pemuda pasti juga punya masalah. Masalahnya dari lingkungan keluarga misalnya, hubungan komunikasi dengan orang tua. Mungkin saudara-saudara di sini ada yang mempunyai masalah komunikasi dengan orang tuanya, suka berbeda pendapat, seperti itu. Kemudian ada yang punya masalah dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kuliahnya. Banyak tugas, pembelajaran online susah untuk dimengerti, kemudian menjadi korban bullying, tidak pede dengan penampilannya, jatuhnya jadi insecure gitu ya. Insecure bahasanya sekarang, nggak pede. Kemudian ada juga masalah bosan. Sekolah kok gini-gini aja ya, karena pandemi corona ini sekolah gini aja bosan, kemudian malas untuk belajar. Kemudian ada permasalahan lagi, permasalahan tentang relasi antara saudara-saudara dengan sahabatnya, dengan temannya, maupun dengan pacarnya mungkin gitu ya. Ada banyak sekali persoalan yang dihadapi. Kemudian persoalan itu membuat remaja menjadi mudah untuk bad mood. Kalau sudah bad mood, mau melakukan apa saja pasti akan malas, seperti itu. Kemudian mudah marah. Ada teman bercanda sedikit gitu, dianggap itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya, kemudian dia mudah tersinggung, mudah marah.
mudah sedih, tiba-tiba nangis sendiri kayak gitu. Dia tidak mau curhat sama temennya, mungkin temennya dianggap nggak bisa dipercaya, seperti itu. Kemudian akhirnya dengan kehilangan harapan, permasalahan yang begitu banyak bisa menyebabkan kita kehilangan harapan. Tetapi dari Mazmur 100 tadi, Mazmur 100 itu berisi tentang Mazmur Letoda, Mazmur yang dinyanyikan dalam ibadah pengucapan syukur. Jadi Mazmur ini mengingatkan kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersukacita dan bersyukur. Walaupun kita dalam pergumulan, walaupun kita sedang banyak beban pikiran, kita sedang tidak mood, tetapi kita harus tetap bersukacita dan bersyukur ketika kita menghadap Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur dan bersukacita dalam menghadap Tuhan? Yang pertama, alasan untuk mengucap syukur. Yang pertama adalah bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Yaitu bersyukur, karena bersyukur ini adalah tindakan yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita bersyukur, kita akan merasa damai, kita akan merasakan tenang, kita akan merasakan sukacita, jiwa kita tidak terbeban kembali ketika kita mau bersyukur. Yang kedua, Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Tuhan berkarya dalam segala situasi dalam hidup kita. Dikatakan di ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi Tuhan itu yang punya kita. Dia pasti akan berkarya dalam situasi, dalam kehidupan kita. Dikatakan juga dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi alasan kita bersyukur itu, yang kedua adalah proses. Itu adalah proses yang harus kita lalui, karena Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Tuhan sedang menguji dalam hidup kita, setiap anak-anaknya. Kita harus syukuri setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersyukur adalah Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Setiap rencana Tuhan itu baik bagi kita. Tidak ada rencana yang kecelakaan, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi mari kita percaya sama Tuhan bahwa setiap rencana Tuhan itu baik adanya bagi kita. Kita patut syukuri setiap rencana Tuhan. Ketika kita punya masalah, apa Tuhan meninggalkan kita? Tidak kan? Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah itu. Tuhan akan tolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah itu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Saya pernah mendengarkan kutipan khotbah yang berisi tentang orang kuat selalu dapat bertahan. Orang yang setia akan selalu melayani Tuhan. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu bersyukur dalam hidupnya. Jadi mari saudara, untuk apa lagi kita menunggu supaya kita bersungut-sungut, tetapi marilah kita senantiasa bersukacita, bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita mau lewati proses yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita ini dengan penuh semangat, karena kita mau percaya bahwa Tuhan selalu akan memampukan kita dan menolong kita. Mari kita sebagai anak-anak Allah
belajar bersyukur dalam segala keadaan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam susah maupun senang. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami Bapa, untuk setiap sukacita, untuk setiap permasalahan yang boleh kami hadapi. Kami percaya Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk menyelesaikan masalah itu semua. Ajari kami Bapa untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, karena itu adalah yang Kau kehendaki. Ajarilah kami juga untuk boleh menjadi alat-alat-Mu Tuhan dalam setiap rencana yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk pandemi corona ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan Tuhan aktivitas kami seperti biasanya Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap kami, dimanapun kami berada, kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Tuhan jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Dan kami rindu Tuhan berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati keluarga Bapak Pendeta juga, Tuhan berkati semua warga jemaat ini Tuhan Yesus, agar senantiasa Tuhan kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama Bapa. Dan kami juga berdoa untuk studi kami Bapa, bagi anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah maupun bangku kuliah. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melewati Tuhan pembelajaran yang bagi kami mungkin sulit. Semuanya Tuhan, ketika kami dipaksa Tuhan untuk belajar secara online, belajar dari rumah, tetapi Tuhan akan mampukan setiap kami Tuhan untuk melewati semuanya. Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kami. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah bekerja, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan dalam pekerjaannya, setiap tanggung jawab relasi maupun tanggung jawab dalam menjadi berkat Bapa bagi lingkungan di pekerjaan dan juga lingkungan sekolah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Kita sudah melaksanakan persekutuan pemuda remaja Yohanes. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua. Shalom. Selamat sore.